Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha besar Engkau ya Allah. Subhanallah ya Allah ya Rabbana. Sehat afiatkan jasmani rohanika. Syukurkan jika ada di antara kami yang sedang sakit ya Allah. Orang tua kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami sehat afiatkan semua. Ya Allah, alhamdulillah, berkahi semua jamaah yang hadir. Berkahi keluarga kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi lingkungan tempat tinggal kami, berkahi semua guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu ya Allah, kuatkan kehamsan kami, kuatkan tauhid kami, mudahkan segala urusan kami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Masih pada tarawih? Masih? Masih tarawih? Tadi bilangnya masih. Masya Allah. Ini belum fokus ya, belum fokus. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, mudah-mudahan semua guru-guru kita sehat walafiat panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Kurnia, Ustadz Ali, semua para guru-guru kita, tokoh masyarakat. Pak RT mana Pak RT? Ada. Ngacung Pak RT. Ya mana Pak RT? Masya Allah. Kalau RT-nya masih mau ngaji, insya Allah kampung ini berkah. Berapa RT? Ada. 4 RT, yang hadir baru 1, yang lain mana RT-nya? Ada di rumah. Saya di mana-mana sekarang absen dulu aparatnya, Pak. Ya, biar jelas siapa aparat pejabat kita. Kemudian Pak RW, ada Pak RW? Mana Pak RW? La ilaha illallah. Ada ibunya? Alhamdulillah, masih ada istrinya.
insya Allah makin berkah. Tokoh masyarakat, para kesepuhan, masya Allah ya. Ini mudah-mudahan tokoh-tokoh kita, para sepuh-sepuh kita sehat panjang umur. Ibu-ibu semua yang hadir, adik-adik, masya Allah, pagi ini kita dibahagiakan oleh Allah. Bahagia kan? Benar bahagia. Pak, bahagia Pak. Udah ngomong sama diri kalau diri ini bahagia. Udah ngomong belum saya bahagia. Nah, coba tangan kanannya taruh di dada kiri. Tangan kanan taruh di dada kiri, tepuk-tepuk pelan-pelan bilang saya bahagia. Coba ngomong yang benar, saya bahagia. Tengok kiri kanannya bahagia kan? Ya, biar tahu kan, jangan sampai bahagia banget cemberut. Masya Allah. Mudah-mudahan pagi ini kita dibahagiakan oleh Allah. Maka bersyukur kita kepada Allah, pagi ini Allah takdirkan kita kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita mengundang ridho, rahmat, berkah, ampunan Allah. Masya Allah, nggak kerasa ya Bu ya, perasaan baru kemarin kita berRamadan, sekarang sudah masuk hari yang ke-16. Mudah-mudahan puasa kita yang sudah kita lewati diterima oleh Allah. Ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan jadi bekal kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan Allah panjangkan umur kita dan kita bisa jumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Ya, makanya kita harus betul-betul bersyukur sama Allah, ucapkan Alhamdulillah, sebab Allah panjangkan umur kita sampai hari ini. Hakikatnya Allah ingin kita taat, Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita memperbaiki diri. Makanya sengaja Allah panjangkan umur kita. Allah sayang sama kita, amal kita masih sedikit. Jangan sampai kita kembali kepada Allah nggak bawa amal apa-apa. Na'udzubillah min dzalik, rugi kita. Ya. Banyak orang sebelum Ramadan diwafatkan oleh Allah. Di awal Ramadan diwafatkan oleh Allah. Bahkan barusan saya dapat info Ustadz Sofyan Siddiq pun diwafatkan oleh Allah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, dan keluarga yang tinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan sia-siakan. Ini jadikan seakan Ramadan terakhir buat kita. Ya, bulan tahun depan belum tentu kita jumpa lagi. Kita mintanya kan panjang 2 bulan, kita minta sama Allah. Ya, bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampai kita hari ini alhamdulillah doa kita dikabul. Banyak orang yang masuk Ramadan tapi tidak berRamadan. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang berRamadan. Makanya puasanya, tarawehnya dijaga. Jadi bulan Ramadan itu kan hanya siang hari, malamnya pun dihidupkan. Insya Allah. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Mulia, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua kita ditakdirkan oleh Allah bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa menunaikan ibadah haji maupun umroh. Pengen umroh? Angkat tangan yang pengen umroh. Wah, semuanya pengen, punya duitnya. Ibu punya duit? Punya duit? Yang bilang gak punya hilang. Punya duit Ustaz, cuman belum cukup. Nanti Allah yang cukupkan. Insya Allah dimudahkan semuanya oleh Allah. Yang penting niatnya kuat. Saya punya jamaah, kerjanya tukang bersih-bersih kebun. Ya, sehari gajinya, upahnya 80.000. 80.000. Ternyata Masya Allah, saking niatnya kuat ingin umroh, dia tabung setiap hari. Kan gajinya harian tuh, upahnya harian, dia tabung setiap hari. Ya, saya nggak tahu nabungnya berapa. Tiba-tiba datang ke rumah,
Ustaz, saya mau umroh. Mau umroh? Pak, iya Ustaz. Itu ngeluarin uang dari sarung. Yang ngeluarin uang dari sarung pas dikeluarin, ini Ustaz uangnya. Berapa ini Pak Ujang? Uangnya 27 juta Ustaz. Cukup buat berangkat umroh Ustaz? Cukup. Berangkat 27 juta dia ngumpulin dari upah 80.000 sehari. Berapa lama saya tanya? Saya juga nggak tahu Ustaz, tapi pas saya buka, saya keluarin uang itu cukup, nggak nabung di bank, nggak nabung di bank. Beliau kumpulin, entah ngumpulinnya di mana, keluarganya juga nggak ada yang tahu. Padahal kalau sehari-hari, masya Allah, anaknya banyak, kehidupannya, masya Allah. Kalau kita lihat, tapi niat kuat, Allah yang mencukupkan. Maka mulai sekarang, ayo Pak Bu, disimpan, ditabung. Insya Allah nanti Allah mudahkan semuanya. Siapa tahu nih semua jamaah Masjid Al-Muttaqin Kampung Neglasari ya berangkat umroh semuanya. Amin. Mau? Mau. Nanti siapa yang jaga kampungnya? Pak RT kan berangkat juga. Masya Allah. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini kita harus punya bekal hidup. Ya harus punya bekal. Jangan sampai kita kembali kepada Allah nggak punya bekal. Ada yang mau mudik? Ada yang mau mudik? Nggak ada. Ada ya? Saya mudik nggak? Nggak mudik. Standby di kampung. Masya Allah. Oh mudik saja persiapannya luar biasa. Ya dari sekarang bahkan Idul Fitri masih jauh, udah pada pesan online. Ya pesan baju, pesan apa aja tuh, masya Allah. Nah ini kita buat urusan dunia persiapannya luar biasa. Ini kita kembali sama Allah, kita akan mau pulang semua nih kepada Allah nih. Ya satu persatu. Kalau semuanya repot juga terkadang yang ngurusin. Ya satu-satu dipulangkan oleh Allah. Maka mudah-mudahan kita punya bekal nanti sama Allah. Makanya bekalnya dijaga, amalnya dijaga, jangan sampai terhapus. Ada amalan perbuatan yang bisa menghapuskan amal-amal kita. Jadi amal kita bisa habis. Yang selama ini kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita berbuat baik akan habis amal itu. Kapan? Yang pertama, apabila kita, kata Nabi, al-istighal bi uyubil khalqi, kita sibuk dengan aib orang lain. Bu, kalau orang lain punya salah, kita kadang-kadang paling ribut. Ya paling ribut, bahkan kita menjadi provokator kepada orang-orang untuk menyampaikan, tuh lihat si Fulan, tahu nggak begini-begini, cerita. Ya, dia sibuk dengan keburukan orang lain, dengan aib orang lain, sementara dia lupa dengan aib dirinya. Dia tunjuk-tunjuk orang lain, kamu itu salah, kamu tuh ini, seorang suami ke istrinya, istri ke suaminya, anak ke orang tua ke anaknya. Pokoknya kita tunjuk-tunjuk. Padahal ketika kita nunjuk, satu ke orang yang kita tunjuk, sisanya ke kita. Jadi yang banyak salah siapa? Kita banyak salah. Makanya jangan merasa benar. Ya kita harus menjadi orang yang mau mengakui kesalahan kita. Kalau kita salah, kadang-kadang berat benar untuk mengakuinya. Enak aja, emangnya saya buang angin? Kan di situ, puguh dia yang kentut. Tapi dia nggak ngerasa. Banyak orang yang nggak ngerasa bersalah. Ya banyak orang yang nggak ngerasa bersalah. Padahal dia yang salah. Maka jangan suka sibuk jadi netizen. Dan sekarang ngetren netizen itu kalau komentar apa aja dikomentarin. Masjid lampunya mati satu baru sehari, waduh, ada orang yang melihat netizen itu lampu masjid mati, pagi dia lihat, sore dia lihat lagi belum diganti juga, dia ngomong ke tetangganya, tahu nggak tadi saya lihat masjid itu masjid lampu mati, padahal dari pagi itu sore saya lihat belum juga diganti. Ngomong lagi kan, sekampung tahu lampu mati cuma satu, padahal dia nggak pernah ke masjid. Nggak pernah ke masjid. Biasanya orang yang suka komentar di masjid, orang yang nggak pernah ke masjid. Ya, orang yang suka komentar itu biasanya nggak melakukan aktivitas itu. Maka hati-hati kalau kita sudah mulai sibuk dengan aib orang lain.
Na'udzubillah min. Rugi besar kita Bapak Ibu. Ya, rugi itu amal kita akan habis, amal kita akan hilang. Jadi kita nanti sama Allah pulang nggak bawa amal. Maka mudah-mudahan ya kita semua termasuk orang-orang yang bisa menjaga aib saudara kita. Allah saja nutupin aib kita. Ini seandainya Allah buka aib kita, saya juga nggak berani duduk di sini ceramah begini. Nggak berani kita sholat di hadapan sholat saudara-saudara kita. Nggak berani kita kalau kita dibuka aib sama Allah. Mudah bagi Allah untuk membuka aib hambanya. Tapi Allah itu as-sattar. Allah itu maha menutup aib. Allah menutup aib, tapi manusia yang kadang-kadang gampang membuka aib orang lain. Kalau sudah saling menjelekkan, ya Allah, semua jadi jelek. Ya, sekarang di media saling menjelekkan, si fulan dengan si fulan, tetangga dengan tetangga saling menjelekkan. Sampai kapan kita mau seperti itu? Sadarkah kita bahwa kita akan kembali kepada Allah? Sadarkah kita ketika kita mengungkit-ungkit keburukan orang lain itu ternyata amal kita habis? Jadi gibah, jadi fitnah. Salahnya gibah, benernya salahnya fitnah, benernya gibah. Ya, maka mudah-mudahan Allah jaga lindungi kita semua. Untuk bulan Ramadan nih, mulut kita jangan hanya menahan lapar dan haus saja. Bu, jangan menahan lapar dan haus. Ibu suka makan risol? Suka. Siapa kalau buka puasa pakai risol angkat tangan? Malu. Hah? Kalau buka puasa tajil ada risol, Ustaz? Gorengan. Gorengnya risol. Iya. Karoket, nggak tahu risol karoket. Ya, ada ya. Memang risol itu harus ada dalam diri kita, Bu. Risol itu harus ada dalam diri kita, jangan cuma di piring. Ada dalam diri kita minimal 3 risol. Berapa risol? 3. 1 risol rindu sholawat minimal. Yang kedua rindu sholat. Yang ketiga rindu solidaritas. Ini di bulan Ramadan harus ada risol dalam diri kita. Yang diingatkan tadi risol doang kan lagi. Ya. Jadi yang pertama tuh kan, jangan sibuk dengan aib orang lain. Ya, nanti kalau kita dipermalukan juga kan kita nggak mau. Apalagi orang lain dipermalukan sama kita, orang marah sama kita, hanya kita nggak akur bertetangga. Na'udzubillah min. Yang kedua, apa yang membuat bersolat, yang membuat amal kita habis, yang membuat amal kita habis, qaswatul qalbi, keras hatinya, nggak mau menerima nasihat, nggak mau mendengarkan kebaikan. Padahal nasihat itu adalah untuk kebaikan kita. Kita kadang-kadang kalau dapat nasihat, suami dinasihatin sama istri, marah gak Pak? Ibu dinasihatin sama suami, marah? Model ibu-ibu, kita baru ngomong 1.000 dia ngomong. Mama, coba mama sekarang begini. Bapak tahu apa? Bapak diam aja, gak usah banyak ngomong. Pokoknya bapak, wah galangan dia Pak. Kita bilang pelan-pelan, ya Allah. Ingat gas. Biar curhat di sini, biar curhat gak apa. Ya Rabbana ya Karim. Ya, jadi kita kadang-kadang berat menerima nasihat. Ternyata kalau kita susah menerima nasihat, hati kita ini kotor. Hati kita ini mulai keras. Batu yang keras masih bisa pecah. Masih bisa pecah, masih bisa bolong. Padahal yang bolong ini adalah air yang lembut, tapi karena terus-menerus diteteskan, bolong batu. Batu bisa pecah bukan karena pukulan yang sekali, tapi karena berkali-kali dipukul. Hati kita ini kenapa bisa keras, bisa kotor, jarang dibersihin,
jarang dibersihin. Ustadz, emang hati bisa dibersihin? Bisa. Harus dibelek dong? Enggak harus dibelek. Ya, hati dibersihin dengan zikir. Banyakin zikir. Likulli syai'in soqalah. Segala sesuatu ada pengkilapnya. Wasaqalatul qulub zikrullah. Pembersih hati, pengkilap hati, zikir sama Allah. Ibu aja kalau cuci piring biar krek pakai apa, Bu? Tuh. Ibu kalau ngelap kaca pakai apa? Oh, ngepel lantai pakai apa? Hati coba bersihin pakai zikir. Makanya berzikir. Orang kalau duduk begini di masjid, di majlis taklim, insya Allah zikirnya masih lempeng. Minimal zikirnya la haula wala quwata, la haula wala quwata, tiada daya tiada upaya illa billah, kecuali kekuatan Allah. Ini sekarang orang zikirnya di handphone, zikir lihat TikTok sambil joget-joget. Ya, ada yang begitu, ada. Ya Allah, Bu, kalau zikir pakai handphone, ibu nggak zikir la haula wala quwata, tapi ibu zikirnya la pulsa wala quwata, la pulsa wala quwata. Nggak punya pulsa, nggak punya itu zikirnya. Kedengarannya la haula wala quwata, bukan la pulsa wala. Makanya hati kita dibersihkan dengan zikir tadi, dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, bahkan tadi pakai asmaul husna. Itu membersihkan hati kita supaya lembut. Yang tadinya kasar sama suami sekarang nggak kasar lagi. Yang tadi kasar sama istri sekarang tambah lembut, tambah sayang sama istrinya. Amin ya Rabbal alamin. Pengen Bu disayang sama suami, pengen dipanggil lembut sama suami. Ibu kalau manggil suami sekali pelan, Pak. 2 kali makin naik, Pak. 3 kali, Bapak bangun. Ada yang begitu? Astagfirullah. La ilaha. Bersihin hatinya dengan zikir. Ibu kalau bangunin suami dengan lembut, Pak, usap kepalanya, cium keningnya. Tuh kan dibilangin begini, coba Pak. Ya Allah, ketahuan gak pernah prakteknya. Bapak mau berangkat kerja, cium kening istri. Boro-boro. Ya gimana mau dicium sama suami? Suami mau berangkat kerja, ibu di dapur. Ma, Bapak berangkat dari dapur. Iya Pak, hati-hati. Dari dapur. Orang mah antriin sampai depan pintu, jangan lewat jendela. Anterin tuh suami sampai depan pintu. Masya Allah, ini saya ulang-ulang. Ibu suaminya orang kantoran, anterin, bukain pintu mobilnya. Naik angkot. Kalau naik angkot, tengok suaminya sampai di telan tikungan. Sampai di telan tikungan, sampai nggak kelihatan, gitu. Ya, Ustadz, suami saya bukan orang kantoran. Di mana suaminya? Suami saya Ustadz kerjanya di dinas perhubungan. Kan orang kantoran juga. Bukan Ustadz, suami saya nge-grab. Kalau suaminya nge-grab, pagi-pagi ibu panasin motornya, siapin jaket sama helmnya. Nah, Ustadz, suami saya biasa nongkrong di pinggir kali. Hah? Ada tukang mancing? Siapin jorannya, cariin cacingnya sekalian. Ya, Ustadz, suami saya biasa di pertigaan. Apa? Udah habis waktunya. Ya, suami saya di pertigaan. Apa? Tukang parkir. Kalau suami ibu tukang parkir, malam-malam tes periwitannya takut macet.
Ustaz, kalau suami saya Ustaz, kata istrinya Ustaz Ali, kalau suaminya Ustaz gampang, siapin peci, koko, sarung, sorban, minyak wangi, gamis, tasbih. Jangan lupa kantong plastiknya biar banyak. Buat apa? Ingat, kita lagi ngaji, bersihkan hati. Jangan kotor hatinya, jangan suujon, bukan buat besek. Saya dipesenin sama Ustaz Kurnia, Ustaz besok bawa mobil, khawatir hujan. Kalau suaminya ternyata belum pakai mobil, pakai motor, mau berangkat ceramah, mau berangkat ngaji, pakai motor, hujan di tengah jalan, itu kan gampang, di jok ada plastik. Masukin peci ke plastik, koko ke plastik, sarung ke plastik, sampai tempat ceramah, cari tempat saya buat ganti lagi biar tetap bersih dan kering. Itu maksudnya. Bukan buat besek. Besekmu sih pikirannya. Emang Ustaz kalau belum dibesek. Itu kebiasaan ya Bu ya. Kebiasaan itu jangan sampai dihilangkan. Ya, jadi hati kita biar lembut, banyakin zikir. Bu, anak kita Masya Allah sekarang susahnya kalau dibilangin ya, mainnya sama setan gepeng mulu sih. Ya, mainnya sama setan gepeng. Dikit-dikit setan gepeng, setan gepeng. Anak nangis dikasih gepeng. Ya Allah. Jadi anak kita lebih nurut sama setan gepeng dibanding kita orang tua. Ya, naudzubillah min. Maka anak kita Bu kalau mau tidur disolawatin, dizikirin. Kan orang tua dulu kalau anak mau tidur kan disolawatin, didoain. Ya, sampai ada senandung itu tuh yang qasidah itu dung indung kepala sambil diayun gitu ya. Kan enak tuh. Ya orang sekarang nggak ada yang begitu. Diangkat anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa. Untung anaknya belum paham. Coba kalau anaknya paham, kan anak mama. Ya, hati-hati kita. Hati kita jangan sampai keras, jangan sampai kotor. Bersihkan dengan zikir. Insya Allah. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, apalagi yang bisa menghapuskan amal? Hubbud dunia, cinta dunia. Cinta dunia. Dunia mati-matian dia kejar. Masya Allah, maaf Bu, ngejar dunia, usaha, kerja, bisnis, yang dikejar apa? Duit. Saya mau tanya, duit itu benda hidup, benda mati? Benda mati. Yang ngejarnya hidup apa mati? Hidup. Yang hidup ngejar yang mati, pantas nggak kira-kira? Kalau nggak ada duit nggak hidup. Nggak ada duit nggak hidup. Betul, nggak ada duit nggak hidup. Tapi kita harus sadar, jangan terlalu cinta dengan dunia. Mati-matian kita kejar dunia sampai lupa akhirat. Makanya kalau kita kejar dunia, kejarnya yang maha hidup, nanti dunianya ngikutin. Kalau kita kejar dunia sampai lupa akhirat, sholat ditinggal. Ya, sholat ditinggal. Puasa juga enggak. Dengan alasan kejar dunia capek Ustaz. Hati-hati, itu bisa menghapuskan amal. Sekarang bulan Ramadan, jangan dikira buka puasa bersama itu bisa membuat kita taat sama Allah. Banyak orang yang ngadain buka bersama malah jauh dari Allah, kecuali bukanya di masjid. Kalau ngadain buka puasa, contoh buka puasa di mana? Di rumah makan. Rumah makan musolanya kecil. Ya, musolanya kecil. Jangan ke rumah makan, mall besar, musolanya kecil. Akhirnya apa? Kita lihat mau sholat, aduh masih antri, ntar aja deh habis makan. Kita makan aja dulu nih, ntar habis makan baru kita sholat. Ternyata pas habis makan masih penuh juga. Waduh, ntar aja deh di rumah. Kapan sholat maghribnya? Ya, Isya. Allahu Akbar. Ya,
Makanya banyak orang yang kadang-kadang lupa saking sibuknya mengejar dunia. Maka kalau kejar dunia, ingat Allah. Ingat Allah yang maha hidup. Jadi kita nggak ngoyo ngejar dunia. Kita kejar dunia mati-matian, cari apa sih yang kita kejar? Apa? Duit. Duit buat apa? Mending kalau buat sedekah. Kadang-kadang sedekah juga pelit. Mending bisa umroh, ternyata gaji gede nggak umroh. Mending bisa bantu menyantuni yatim janda dua apa? Ternyata uang kita hanya kita makan buat sendiri, buat keluarga kita. Mau berbagi, sayang. Ya mau berbagi, sayang. Nah, inilah yang membuat amal kita hilang. Terlalu cinta dengan dunia. Dunia hanya sebentar. Ya, dunia hanya sebentar. Kita berpuasa dari mulai tadi menjelang azan subuh kita sudah berhenti makan. Ya sudah berhenti makan, berhenti minum sampai nanti maghrib kurang lebih berapa jam? 14 jam. 14 jam. Masya Allah, 14 jam ini kita tahan lapar kita demi kita mendapatkan ridho Allah. Makanya orang yang berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Amin. Kalau puasa kita mengharap ridho Allah. Makanya Masya Allah ya, orang berpuasa 14 jam, nahan laparnya 14 jam, kenyangnya hanya 5 menit sudah kenyang. Jangankan 5 menit, kita dari pagi, dari tadi subuh sampai maghrib nungguin apa? Lapar, nahan lapar, pas dengar azan tahu-tahu perut kenyang. Makanya Nabi kalau buka puasa itu ngajarinnya apa? Makan kurma, lalu kemudian minum air putih. Kalau kita dikumpulin semuanya. Ya Allah, ya dikumpulin semuanya. Ustadz, kurma mah sunnah. Betul sunnah. Terus yang wajib mah gorengan. Hanya gorengan duluan nih mah. Ya Allah, makanya ayo kita harus belajar dari sekarang sama dunia, jangan terlalu cinta. Dunia itu titipannya banyak buat kita, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Suami punya tanggung jawab istri, istri punya tanggung jawab untuk hormat kepada suami. Bu, nyuci itu tugas suami, ngepel tugas suami, nyetrika tugas suami, masak tugas suami. Dengar Pak? Betul. Setuju Bu? Setuju. Tugas istri hanya taat sama suami. Kalau kata suami mah cuciin baju bapak, ibu cuci. Pak setrika mah, setrikain baju bapak, ibu setrika. Itu namanya istri yang soleh. Insya Allah. Ya, jadi mengejar dunia mati-matian ternyata ya Allah kita hanya capek aja. Ya, puluhan tahun kita ngejar dunia, kadang-kadang kita ngomong begini, ya hidup kita begini-gini aja ya. Padahal dunia udah kita kejar tuh. Kejar makanya ridho Allahnya, kejar yang maha hidupnya. Jadi berkah hidup kita. Insya Allah. Saya pernah cerita kalau nggak salah dulu, ada seorang anak muda. Jadi dunia itu ibarat perempuan cantik. Ada anak muda pengen nikah, bilang sama bapaknya, Pak, saya pengen nikah. Yang benar? Iya Pak. Emang udah ada jodohnya? Sudah Pak. Coba bawa jodoh kamu ke bapak. Dibawa jodohnya ke bapaknya. Apa kata bapaknya? Masya Allah, jodoh anak saya cantik amat. Akhirnya dia ngomong sama anaknya, nah kamu nikah nanti bapak sendirian dong. Kebetulan bapaknya sudah ditinggal sama istrinya 5 tahun. Nanti bapak sendirian gimana? Gimana kalau bapak duluan yang nikah?
Bapak duluan yang nikah. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Emang Bapak udah ada jodohnya? Itu aja calon kamu buat Bapak. Marah nggak anaknya? Marah, berantem, ribut. Datang Pak RT. Ada apa ini ribut-ribut? Anaknya cerita begini, Pak RT, saya minta izin nikah sama bapak saya. Nggak tahunya bapak saya bukan malah ngizinin, malah mau ngerebut calon saya. Apa kata Pak RT? Emang mana calon kamu? Ini Pak RT calon saya. Kata Pak RT, Masya Allah, cantik amat ini. Kata Pak RT, kamu masih muda, bapak udah tua. Ini perempuan cocoknya buat saya sebagai RT. Ribut lagi bertiga, datang security lingkungan, Hansip datang. Ada apa ini? Ribut-ribut. Waduh, Pak RT nggak tahu malu ribut sama warga. Anaknya cerita begini, Pak Hansip, saya lagi ngobrol sama bapak saya minta izin untuk menikah. Tahu-tahu bapak saya bukan malah izinin, tapi malah merebut calon saya. Datang RT, RT bukan malah mendamaikan, tapi RT juga sama pengen merebut calon saya. Mana calon kamu? Ini calon saya, Pak Hansip. Kata Hansip, Masya Allah, ini perempuan cantik amat. Akhirnya apa? Kata Hansip, kamu ini nggak cocok buat perempuan ini. Bapak terlalu tua, RT kan udah punya istri, malu. Ini cocoknya perempuan ini butuh pengawal. Pengawalnya saya sebagai Hansip yang cocok buat perempuan ini. Kata perempuan ini, itu apa? Ayo silahkan kalau begitu kejar saya. Siapa yang dapetin saya duluan, boleh nikah dengan saya. Lari perempuan ini, lari kenceng. Pas lari kenceng dikejar sama anak muda, bapaknya RT sama Hansip. Di depan ada lubang, perempuan tahu ada lubang, loncat perempuan. Yang berempat nggak tahu ada lubang. Anaknya masuk lubang, bapaknya masuk lubang, RT masuk lubang, Hansip masuk lubang. Apa kata perempuan tadi? Hei, aku ini dunia, mati-matian kau kejar dunia, sampai masuk liang lahat pun tidak akan pernah ada kenyangnya. Maka hati-hati kalau kita kejar dunia. Jangan sampai melupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, pernah telepon suami lagi kerja, nanya, Pak, udah sholat belum? Diam kan Pak? Pak, pernah telepon istri, Mah, udah sholat belum? Ada yang jarang, yang sering. Yang ada istri kita telepon, Pak, udah gajian belum? Yang ditanya itu bukan urusan ibadahnya. Sama anak aja kita, yang ditanya bukan sholat, udah makan belum? Sholatnya dulu ditanya. Jangan-jangan anak kita nggak sholat. Makanya bagaimana mau berkah di rumah kita? Istri kita tinggalin bekerja, istri nggak sholat. Suami berangkat kerja, suami di kantornya nggak sholat. Gimana mau berkah hidup kita? Kalau kita jauh dari Allah karena terlalu cinta dengan dunia. Na'udzubillah min dunia hanya sebentar, sementara. Mudah-mudahan yang sebentar ini Allah jaga lindungi kita. Makanya kematian itu baina sittin wa sab'in. Umur umat Nabi itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Di sini yang umurnya paling sepuh siapa? Baru 68. Pak Haji 73. Ada 67. Tuh, beliau sampai umur segitu. Beliau mah ngalamin muda, kita belum tentu ngalamin tua. Ya, beliau mah ngalamin muda, kita belum tentu ngalamin tua. Mau awet muda? Mau. Jangan. Jangan mau awet muda. Awet muda itu belum tua udah mati. Ya Allah, ya. Ini umur umat Nabi ini baina sittin wa sab'in, 60-70. Tapi kematian itu kan bukan kita nggak ada yang tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah. Buktinya beliau masih 73, 68, 67, masih panjang umur semuanya. Ini yang 20, 30, 40 tenang Ustaz. Kalau gitu saya masih lama umurnya. Belum tentu. Kematian itu ibarat pohon kelapa. Pohon kelapa yang jatuh duluan buahnya yang tua apa yang muda? Yang tua.
berarti yang tua duluan. Enggak, sekarang bulan Ramadan, jangankan bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan ada nggak orang jualan es kelapa tua? Hah? Nggak ada. Berarti yang jatuh duluan kelapa? Berarti yang mati duluan? Yang tua seneng banget. Daun kelapa yang jatuh yang tua yang muda? Yang tua. Besok Idul Fitri bikin ketupat, kelapa tua, kelapa muda daunnya. Berarti yang mati duluan? Lantas kalau di masjid gak ada anak muda, yang tua semua. Yang mudanya pada mati hatinya. Naudzubillah min. Nah, makanya ayo mulai sekarang dunia secukupnya. Ya, dunia secukupnya. Jadi jangan terlalu berlebihan ngejar dunia, secukupnya aja. Ya. Makanya kalau di Mekah, di Madinah, orang dagang waktunya sholat tutup. Ada orang luar biasa, jadi bulan Ramadan dia dagang tutup. Padahal dagangnya dagang nasi. Dagangnya dagang nasi tutup dia. Saya tanya, Pak Haji, kenapa tutup? Ustadz, emang saya mau ngejar dunia terus di Ramadan ini saya pengen ibadah Ustadz. Tutup warungnya. Kalau orang kita banyaknya Ramadan buka di siang hari dengan alasan apa? Ustadz, saya kan pengen ngasih makan juga yang gak puasa, kasihan kalau cari makan. Itu alasan. Ada yang jualan di sini? Warteg. Ditutup. Ya Allah, ya. Nih, kita kadang-kadang tuh mengejar dunia. Emang gak ada capeknya Pak ngejar dunia? Berangkat pagi, pulang pagi. Berangkat pagi, pulang pagi kadang-kadang. Ya, nggak ada habisnya kita kejar. Masya Allah. Mudah-mudahan ya semua kita selamat dari fitnah dunia. Yang berikutnya yang membuat amal kita habis adalah qillatul haya, sedikit rasa malu. Udah nggak malu lagi berbuat dosa, nggak malu lagi berbuat maksiat. Kayak yang tadi tuh, orang makan di tengah hari bolong itu nggak malu-malu lagi dengan bebasnya dia masuk ke warteg di siang hari. Orang yang ngerokok dengan bebasnya dia ngerokok di siang hari. Ya Allah, sedih kita kadang-kadang melihatnya. Ditegur galakan dia. Yang nggak puasa saya, gak usah usil, begitu. Orang sekarang kan begitu. Ibu-ibu maaf, angkat tangan yang suka ikut senam. Kalau senam itu di pinggir jalan apa di tempat tertutup? Di tempat terbuka, tempat tertutup? Tempat terbuka. Kadang-kadang nggak boleh ada ruko yang tutup, apalagi hari Minggu begini, ya langsung bawa tip stand. Ya, tim senam tuh buat tip stand, sengaja tuh, senam di pinggir jalan. Niatnya apa coba Pak? Saya mau tanya sama bapak-bapak. Pak, kalau senam dulu, senam sekarang beda apa sama? Beda. Kalau senam dulu gerakannya masih teratur, masih rapi. Kalau senam sekarang bukan senam joget Pak. Mau tanya sama bapak-bapak nih, pernah nggak istrinya joget depan bapak? Kenapa di pinggir jalan pada joget di depan suami? Enggak. Waktu Agustusan ditonton orang banyak, lomba pakai balon di kepala, joget-joget, depan umum joget-joget, depan suaminya boro-boro. Allah, ini namanya sedikit rasa. Kalau berbuat baik dengan alasan saya nggak mau menonjolkan diri, takut ria itu ria. Ya, kebalik kadang-kadang berbuat baik malah malu, berbuat maksiat terang-terangan. Naudzubillah min. Allah. Sedih kita Bu ya melihatnya kondisi saat ini. Bukan saya larang senam, bukan. Silahkan ibu senam buat kebugaran, tapi tolong tempatnya diperhatikan. Tempatnya diperhatikan, kan bisa di ruang tertutup. Ya, jangan sampai longgak-lenggok tubuh. Kan orang senam tuh maaf, sepatunya merah, running celananya merah,
bajunya merah, topinya merah, kacamatanya merah, pakai sal merah juga. Mau kampanye mah? Ya Allah, pakai baju nyetrit. Sengaja tuh kalau senam nyarinya begitu. Saya juga bingung, aneh kenapa harus begitu. Padahal kan senam bisa saja pakai baju biar langsing. Allah. Mudah-mudahan hatinya dilembutin sama Allah. Allahu Akbar ya. Alasan biar langsing ya. Kalau biar langsing Bu, biar langsing izinin suaminya kawin lagi. Stres. Allahu Akbar. Ya enggak, maksud saya hati-hati. Ya hati-hati. Kalau kita sudah punya sedikit rasa malu, kurang adab, kurang akhlak, ini bahaya. Ya. Sebab sekarang Masya Allah kondisi akhir zaman, ya kondisi akhir zaman sudah kebalik semuanya. Nauzubillah min. Ya, apalagi anak-anak muda udah nggak ada sopan santunnya, nggak ada sopan santunnya. Naik motor, belok pakai kaki. Ya belok pakai kaki. Apalagi kalau ibu-ibu, ya Allah naik motor sen ke kanan, belok ke kiri. Ada yang begitu? La ilaha illallah. Ya, jadi kita ini harus malu untuk berbuat dosa, malu untuk berbuat maksiat. Ya, mudah-mudahan Allah jaga aib kita tadi. Malu kita sebenarnya, Masya Allah. Kalau kita nggak berbuat baik itu harus malu, tapi berbuat baik jangan sampai malu kita. Nggak berbuat baik itu harus malu. Justru berbuat dosa itu harus malu. Kalau lagi maaf Bu, maaf ya. Ibu kalau sama suami sopan? Sopanan mana? Sama suami apa sama tukang paket? Ke suami ke tukang paket? Benar? Kita buktiin. Paket. Gak dijawab. Iya Bang, tunggu sebentar ya. Begitu. Ya, suami pulang. Assalamualaikum. Ma, nggak dijawab salamnya. Bapak jam berapa ini sekarang? Baru pulang. Walah Pak, mas suami. Kamu tukang paket sopan. Kadang-kadang kamu tukang sayur cium tangan. Allah. Kumpul ngeriung, kirain lagi ngaji, lagi tadarusan. Bang Emok. Allahu Akbar. Ya Allah, sedih kita melihatnya. Ya, orang sekarang sudah sedikit rasa malunya. Ya, makanya didik anak-anak kita, keluarga kita untuk taat sama Allah. Mudah-mudahan Allah ridho. Amin. Jadi perlahan, makanya tadi banyakin zikir supaya kita terus ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, yang membuat amal kita habis, tulul amal, banyak angan-angan, banyak berhayal. Jikalau seandainya, andai kata, bila mana, umpama, duh, lamun kurang kaya mah kurang rek sedekah. Lamun kaya, pas dia punya duit, ya amat ya. Sayang sama duitnya, ya sayang. Ya Allah, seandainya saya punya rumah besar, mungkin saya bahagia. Pengen Bu punya rumah besar? Saya doain semua yang jamaah di sini punya rumahnya besar-besar. Satu rumah 40 kamar. Gak mau juga. Besar itu bukan ukurannya, tapi besar itu hatinya, nilai ketaatannya kepada Allah. Di rumah kita tuh kita besarkan. Jadi nggak banyak angan-angan kita. Makan, ya alhamdulillah, walaupun sahur cuman pakai daging hari pertama, hari kedua masih enak, ketiga masih enak, keempat, kelima, keenam sayur timun. Ya.
Ya Allah. Tapi kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi bukan besar ukurannya, bukan. Di hati kita besarkan Allah, dalam kehidupan kita membesarkan Allah. Jadi nggak banyak angan-angan, nggak banyak berhayal kita. Karena kita terus ingat dengan Allah. Makanya ada dalam peribahasa itu sedikit cukup, banyak sisa. Sedikit cukup, banyak. Kalau banyak sisa berarti pelit. Sedikit cukup, banyak kebagian semua. Ya, banyak kebagian semua. Itu tadi risol, rindu solidaritas, berbagi di bulan Ramadan. Makanya kalau ada kegiatan di masjid bulan Ramadan, ya, nah, sore ini ada bukber ya. Nah, bukber di rumah punya apa, bawa ke masjid. Ya, bawa, ya. Jangan bawa plastik dari rumah. Plastik dibawa, tapi nggak ada yang dibawa ke masjid. Sebab sekarang lagi rame juga. Saya banyak DKM masjid yang kalau saya ngisi kajian di beberapa tempat sampai kemarin ngomong begini, Ustadz, sekarang orang jarang mau bawa takjil ke masjid. Emang kenapa? Kata mereka, katanya Ustadz, ngapain saya bawa takjil ke masjid? Yang makan orang-orang punya semua, yang makan cuma pengurus DKM masjid doang kan? Ini maaf, salah pemahaman. Mendingan saya di pinggir jalan. Di pinggir jalan orang naik motor disentuh, bisa jadi kecelakaan. Kadang-kadang di pinggir jalan atau di mana tempat kerumunan kita berbagi, belum tentu orang itu berpuasa. Tapi kalau di masjid dia zikir, dia baca Quran, dia sholat, dia ibadah. Ibu Masya Allah memberikan orang, bukan orang kaya, bukan orang miskin, bukan pengurus DKM, tapi ibu memberi makan orang-orang yang berpuasa. Itu berkahnya. Ini yang harus dipahami. Kita kalau berbagi di bulan Ramadan itu berbaginya dengan orang yang berpuasa. Ya. Syukur kalau memang kita tahu tetangga kita itu dia hidupnya serba kekurangan, kita berbagi dengan mereka. Ya. Itu lebih baik lagi memang. Ya, tapi jangan menyurutkan kita nggak jadi ngirim ke masjid. Ya, besok-besok kayaknya jadi penuh. Ya, buat takjil jamaah nggak ada. Ya, akhirnya pengurus masjid nenteng itu kan bener kan? Apa tuh pengurus masjid bawa takjil tuh dibawa pulang ke rumahnya? Fitnah lagi yang ada. Makanya pada ke masjid, pada ke musola, insya Allah jadi berkah. Jangan banyak angan-angan. Ya, kita di dunia ini udah tujuannya mencari ridho Allah. Kalau yang kita tuju ridho Allah, apapun yang kita lakukan, insya Allah kita akan tetap berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarawih masih penuh? Masih penuh jamaahnya? Berkurang sedikit karena hujan. Alasan sebenarnya bukan karena hujan, satu penyakitnya al-malasu. Malas ada. Seperti hari pertama mau tarawih, semua orang udah nunggu di masjid. Lihat handphone pengumuman belum juga ada. Dengerin di TV belum juga muncul. Udah pulang aja deh, kayaknya nggak jadi kita puasa besok. Sebagian pulang, yang pulang balik lagi nggak? Ada yang balik, banyak yang enggak. Ada alasan hujan. Alasan hujan. Besok mau tarawih, hujan juga nggak tarawih. Hanya hari pertama nggak tarawih, hari kedua nggak tarawih, hari ketiga nggak tarawih. Kesananya udah malas sudah. Makanya kalau sekali nggak tarawih, udah malasnya mulai tumbuh lagi. Ya, alasan banyak urusan. Naudzubillah min. Makanya jangan banyak angan-angan. Yang terakhir yang membuat amal kita habis, zolimun la yantahi. Berbuat zolim yang gak pernah berhenti, berbuat dosa, berbuat jahat, ngomongin tetangga gak berhenti-berhenti. Bulan Ramadan ngomongin tetangga terus. Bu, udah beli baju? Itu tetangga saya kemarin beli baju cuma 100.000, murah. Saya tahu dia belinya tuh di pasar anyar tuh, yang di pinggiran. Tuh beli itu tuh di online cari yang murah dia mah. Ngomongin apa aja diomongin.
Jadi kita terus jolim kepada tetangga kita. Tetangga kita berbuat baik, dia ngomongin juga, ya ada maunya dia tuh. Ya ada maunya. Pantas dia mau datang silaturahmi, rupanya pinjam duit dulu 100 biar silaturahmi nggak putus. Yang ada kalau pinjam duit justru yang membuat silaturahmi itu putus. Ya. Ini kan bahasa sekarang begitu, pinjam duit dulu dong 100 biar silaturahmi nggak putus. Enak aja, justru gara-gara duit silaturahmi jadi putus. Pas tagih utangnya nggak mau bayar, ribut akhirnya berantem nggak akur. Itu yang bahaya. Makanya kezaliman yang kita lakukan buat diri kita, terutama kita kadang-kadang zolim sama diri kita sendiri. Makanya ada doa yang dibaca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa biar kita nggak zalim sama diri kita sendiri. Buktinya apa? Sholat seringkali juga tunda kita, zalim sama diri kita. Zuhur jam berapa zuhur? Jam 12:03. Ibu sholatnya jam berapa? Oh kan? Asar jam 3:12. Ibu sholat jam berapa? Jam 5:30. Maghrib jam 6:08. Sholatnya sibuk dengan buka puasa. Makanya Nabi nggak ngajarin buka puasa cukup kurma air putih sholat. Ini enggak, kita mah es buah, es teh, kolak, mie glosor, mie serobot ya, gorengan, apalagi makan. Udah mau sholat, aduh begah, hanya nggak jadi sholat. Ya, sholat maghrib enggak, isya enggak, tarawih juga lewat. Alhamdulillah min. Jangan jolim sama diri kita. Ya. Yang enggak sahur tuh jolim sama diri kita yang enggak sahur. Yang ngegampangin begini, Pak sahur Pak, Bapak udah sahur tadi jam 10. Jam 10 malam bukan sahur, waktunya satu itu waktu sahur. Alasan kenyang. Ustaz, saya sahur tadi alhamdulillah rokok sebatang, bukan sahur itu. Rokok sama kopi cukup Ustaz, saya kenyang. Nabi nggak ngajarin, kalaupun mau sahur cukup seteguk air, bukan sebatang rokok, bukan. Sebatang kandung nih, mau imsak. Sebenarnya bisa nih nggak pada ngerokok, bisa sebenarnya. Bisa sebenarnya nggak pada ngerokok. Buktinya apa? Dari mulai pagi sampai maghrib kuat tahan. Nggak tahu kalau di luar mabuk. Pulang lemes. Aduh mah, bapak lemes amat jadinya. Tolong mah dikerikin. Aduh masuk angin, muntah. Pas muntah keluar daging ayam. Loh Pak, kok yang keluar daging ayam? Iya mah bapak masuk angin. Kan sahur tadi pakai sayur timun. Awas, hati-hati. Kalau kita zolim, nanti kezoliman yang kita dapatkan. Maka jangan pernah berbuat zolim. Insya Allah. Mudah-mudahan amal kita tetap utuh. Amal kita nggak habis. Nah, kalau amal itu tetap utuh, satu, jangan sibuk dengan aib orang lain. Yang kedua, jangan sampai hati kita keras. Yang ketiga, jangan terlalu cinta dunia. Yang keempat, jangan malu. Nggak punya malu untuk berbuat dosa. Ini nggak punya malu berbuat dosa. Jangan, harus punya rasa malu kita. Ya, kemudian banyak berhayal. Yang terakhir, zolim, nggak pernah berhenti. Mau ke diri sendiri, mau ke keluarga, mau ke anak, mau ke suami, mau ke istri, mau ke tetangga, jangan lagi zolim. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa memperbaiki diri kita, bisa menambah kesalehan kita, soleh secara langsung vertikal kepada Allah, juga soleh sosial kita, ada kebersamaan,
Mudah-mudahan Allah senangkan kita untuk ibadah terus sampai akhir hayat kita. Baca Qurannya jangan hanya di bulan Ramadan, kumpul begini jangan hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan pun hidupkan Masjid Al-Muttaqin ini biar tambah berkah kita, insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tundukkan kepala, tutup mata, buka mata hati kita. Sejenak kita tinggalkan urusan kesibukan dunia kita. Ya Allah, ya Rabbana, pagi ini kami berkumpul di rumah-Mu, di Masjid Al-Muttaqin ini, ya Allah. Ya Allah, berkahi semua jamaah yang hadir saat ini. Berkahi rumah tangga kami, berkahi keluarga kami, berkahi kedua orang tua kami, ya Allah. Berkahi semua guru-guru kami, berkahi lingkungan tempat tinggal kami. Ya Allah, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami. Mulai kami melakukan dosa hingga dosa-dosa yang kami tumpuk selama ini. Ya Allah, ampuni dosa mata kami yang lebih sering melihat yang Kau haramkan. Ampuni dosa telinga kami yang tidak terjaga mendengar hal yang tidak manfaat. Ampuni dosa mulut kami yang sering kali berkata kotor, berkata kasar, sumpah serapah, ghibah, fitnah. Ya Allah, ampuni dosa tangan kami yang pernah mengambil hak orang lain, menyakiti keluarga kami, bahkan menyakiti orang lain. Ya Allah, ampuni dosa hati kami. Dalam hati ini banyak penyakit sombong, sum'ah, ujub, takabur, riya, bangga diri. Ya Allah, ampuni dosa perut kami. Dalam perut ini mungkin ada makanan haram, minuman haram, atau kami mencarinya dengan cara yang Kau haramkan. Ya Allah, ampuni dosa kemaluan kami. Mungkin ada di antara kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami yang pernah berzina. Ya Allah, ampuni dosa kaki kami yang jarang kaki ini melangkahkan kaki ke masjid, lebih sering tempat maksiat. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami yang disengaja ataupun tidak sengaja, yang tersembunyi rapi apalagi terang-terangan. Dosa kecil, dosa besar, ampuni ya Allah. Hadirkan wajah orang-orang yang kita cintai karena Allah. Tutup mata kita, buka mata hati. Hadirkan wajah orang yang paling berjasa dalam hidup kita setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan wajah ibu kandung kita. Dekatkan wajah kita dengan wajahnya. Lihat keningnya, alisnya, sorotan matanya. Kita pegang tangan ibu kandung kita, tangannya yang begitu lembut. Tangan itulah dulu yang membersihkan kotoran kita. Tangan itulah dulu yang menyuapi kita makan. Sering kita membuang kotoran di atas pangkuannya. Beliau tidak pernah marah. Beliau rela tidak tidur, yang penting kita bisa tidur nyenyak. Beliau rela lapar, yang penting kita kenyang. Itulah ibu kandung kita. Kita peluk beliau, panggilkan panggilan kesayangan. Mama, bunda, ibu, ummi. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sudah ditinggal oleh ibu kandungnya, tapi wajahnya masih bisa kita bayangkan, senyumnya masih bisa kita ingat. Mungkin ada juga di antara kita hari ini, ibu kita masih ada, sudah mulai menua, beliau sedang sakit-sakitan. Ya Rabbi, sehat afiatkan orang tua kami yang masih hidup.
penyakit lahir batinnya ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk berbakti kepada beliau masih hidup ya. Hadirkan wajah ayah kandung kita, dekatkan wajah kita dengan wajahnya. Lihat keningnya, alisnya, sorotan matanya. Kita pegang tangan ayah kandung kita cium tangannya. Tangan itulah yang dulu mencari nafkah untuk kita. Beliau tidak pernah mengeluh. Berbeda dengan kita saat ini. Padahal penghasilan kita lebih besar dari ayah kita, tapi kita terus mengeluh, kurang syukur kita. Bersyukur kita punya ayah yang mencari nafkah untuk kita bisa sekolah. Kita peluk beliau, panggil dengan panggilan kesayangan ayah, Bapak, Abi, ayah kita yang telah wafat. Kita tahu perjuangan beliau untuk kita. Ayah kita berjuang demi kita. Namun merasa malu harus pinjam ke sana ke sini. Yang penting kita bisa sekolah. Ayah kita hari ini sedang sakit. Kita minta kepada Allah, Allah sehat afiatkan beliau, Allah panjangkan umurnya. Hadirkan wajah suami, wajah istri, wajah anak-anak kita, cucu kita. Tatap wajah mereka satu persatu. Wajah sahabat-sahabat kita, tetangga kita, guru-guru kita. Ya Rabb, sudah banyak sahabat kita yang diwafatkan oleh Allah, tetangga kita diwafatkan oleh Allah. Mungkin anak kita, suami, istri kita, guru kita. Tatap wajah mereka satu persatu. Bayangkan seakan mereka sedang duduk bersama kita pagi ini. Bahagia kita kumpul bersama mereka dalam taat kepada Allah. Hadirkan wajah anak-anak kita satu persatu, mulai yang paling besar. Kadang-kadang kita kesal dengan anak kita, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kadang-kadang kita sebagai anak membuat kesal orang tua, bikin marah orang tua, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Suami kadang-kadang kurang sayang, kurang perhatian, istri kurang hormat sama suami. Kadang-kadang kita pun tidak akur dengan tetangga kita. Anak-anak kita yang berpisah dengan kita, jauh dengan kita, mereka tinggal di pesantren. Ya Rabb, abiatkan anak kami yang ada di pesantren ya Allah. Kami jarang berjumpa dengan mereka karena kami tidak tahu kalau anak kami sedang sakit ya Allah. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan kematian. Aina man takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kita berada, kematian pasti akan datang mengintai kita, sekalipun kita mengumpat di benteng yang amat sangat kokoh. Coba bayangkan jika seandainya pagi ini kita diwafatkan oleh Allah. Jasad kita terbujur kaku, dibaringkan di ruang tamu. Syukur ada di antara anak-anak kita yang mendoakan kita. Syukur ada di antara keluarga kita, mereka mendoakan kita, melantunkan ayat Al-Quran di hadapan jasad kita. Tetangga, sahabat, kerabat kita datang bertajiah mendoakan kita. Bayangkan saat jasad ini akan dimandikan. Alangkah bahagianya jika memandikan itu adalah anak-anak kita, keluarga kita.
Tapi mungkinkah mereka mau memandikan jasad kita? Jangan-jangan mereka merasa jijik. Lalu kita akan dibungkus dengan kain kapan. Bayangkan jasad kita akan dibungkus dengan kain kapan. Kain yang selama ini enggan kita beli, enggan kita pakai, tapi kain itulah yang akan membungkus jasad kita. Mana pakaian mahal yang selama ini kita simpan rapi di lemari? Mana pakaian kebanggaan, kerajaan dan kedudukan tidak akan pernah kita pakai saat kita wafat nanti. Satu helai, dua helai, tiga helai kain kapan mulai membungkus jasad kita. Maka mulai saat itu tidak ada lagi tangan kita yang bisa dicium oleh anak-anak kita. Tidak ada lagi wajah kita yang bisa ditatap oleh mereka. Lalu kita akan disolatkan. Syukur yang menyolatkan kita banyak. Bagaimana kalau orang tidak mau menyolatkan kita? Minta disolatkan di masjid, sementara kita tidak pernah ke masjid. Malu kepada Allah. Usai disolatkan, dimasukkan ke dalam keranda untuk digotong ke kuburan. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Rumah yang selama ini kita berkumpul bersama keluarga kita tinggalkan. Kampung halaman kita tinggalkan. Kita dihantarkan menuju tempat peristirahatan kita terakhir. Kalau kita orang soleh, saat jasad kita digotong ke kuburan, maka kita akan berkata, asrini kurni ila baiti, wahai anak-anakku, keluargaku, sahabat-sahabatku, segera bawa aku ke rumahku, karena tahu yang kita adalah surga Allah. Tapi jika kita orang yang pendosa, ahli maksiat, kita akan berkata saat digotong ke kuburan, Aina tadhabun, hendak dibawa kemana aku? Kita takut karena kita tetap dalam neraka Allah. Sampai di kuburan ada lubang galian 2 meter. Di dalamnya ada liang lahat. Dimasukkan jasad kita ke dalam lubang galian 2 meter untuk diletakkan di liang lahat. Dibuka wajah kita. Itulah tatapan terakhir keluarga kita menatap kita. Dimasukkan kita ke dalam liang lahat. Dimiringkan ke kiblat. Berbandalkan tanah, beralaskan tanah. Bantu satu persatu mulai menutup liang lahat. Tanah pun mulai diurunkan. Selesai penguburan, keluarga kita pergi satu persatu meninggalkan kita. Kita gelap dalam kubur sendirian, melolong-lolong minta tolong, tidak ada yang mendengar jeritan kita. Yang bisa menerangi kubur kita adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan solehah yang mendoakan orang tuanya setelah wafat. Tapi mana sedekah kita selama ini? Jangan-jangan sedekah kita hanya ria, ingin dipuji. Mana ilmu yang kita miliki ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali. Mana doa-doa yang kita harapkan dari putra putri kita, ternyata mereka bukan mendoakan kita. Mereka hanya berebut harta warisan yang kita tinggalkan. Ya Allah, jadikan sedekah kami menjadi penerang kubur kami. Jadikan ilmu yang kami miliki menjadi cahaya dalam kubur kami. Jadikan doa putra putri kami menyinari kubur kami, ya Allah. Ya Allah, wafatkan kelak kami semua dalam keadaan berwudu, dalam kesenangan ibadah, dalam kelezatan berzikir, kenikmatan beramal soleh, dalam keadaan iman, Islam, dalam keadaan terbaik husnul khotimah. Lisan kami berzikir menyebut namamu, ya Allah. Saat kami wafat, lisan kami mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha. Bayangkan ini kalimat terakhir kita, la ilaha illallah. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzilna munzal mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi salam alaika ya Rasul.
salam alaika salawatullah alaika ya Nabi. Kami rindu ingin berziarah ke makam Rasulullah. Kabulkan kami satu bersih tabahi. Kabulkan kami satu bersih alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Alhamdulillah, tausiah sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Maaf kalau tausiahnya banyak bercandanya, tapi mudah-mudahan candaan itu jadi nasihat kita. Dan alhamdulillah kita ditakdirkan masih bisa meneteskan air mata ingat dengan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan dosa-dosa kita. Ya, doakan saya sehat walafiat. Ini sudah beberapa hari, alhamdulillah hari ini suara saya mulai agak membaik. Ya, kemarin Jumat agak sedikit lumayan ya tidak keluar, tapi saya minta sama Allah saat khutbah Jumat tadi saya cerita ke Ustaz Kurnia, saya minta sama Allah udah mau naik, saya pegang saya minta sama ya Allah keluarkan suara saat khutbah. Alhamdulillah keluar suara saya. Kemarin MC Ustaz Abdul Somad alhamdulillah juga keluar suara saya. Kata dokternya Pak Haji harus istirahat dulu 2 hari. Istirahatnya apa dok? Jangan ngomong 2 hari. Saya bilang saya nggak bisa dok. Ya, akhirnya ya alhamdulillah minta sama Allah obat ikhtiar, tapi kita minta sama Allah. Doakan hari ini insya Allah kami keluarga besar Majelis Az-Zikro akan berziarah ke makam Ustaz Arifin Ilham di Gunung Sindur. Beliau wafat tanggal 17 Ramadan. Ya, ini rangkaian haul beliau. Kemarin kita ngadain tabligh akbar di Sentul Az-Zikro bersama Ustaz Abdul Somad. Insya Allah hari ini jam 9 kami akan berziarah akbar. Barangkali ada jamaah yang juga muhibbin almarhum Ustaz Arifin, silahkan datang ke Gunung Sindur. Hari ini ada ziarah akbar di Gunung Sindur. Ya, doakan. Saya sekarang termasuk jajaran pengurus yayasan di Az-Zikro, yang sebagai sekretaris yayasan, juga bertanggung jawab pendidikan, juga termasuk ketua UPZ Majelis Az-Zikro. Doakan biar saya dan semua kawan-kawan bisa terus menjaga Majelis Az-Zikro. Ya. Jadi silahkan setiap awal bulan datang ke Sentul ke Majelis Az-Zikro. Nanti malam 27 ada zikir Lailatul Qadar. Nanti zikir lagi di bulan Mei. Ya, karena April awal bulan itu Syawal, ya itu masih Syawal. Jadi April tidak ada zikir. Bulan Mei baru ada zikir. Sekaligus juga rangkaian haul kembali bulan Hijriahnya di bulan Ramadan beliau wafat, bulan Masehinya di bulan Mei. Jadi sekaligus juga haul kembali almarhum Ustaz Arifin Ilham, sekaligus halal bihalal. Insya Allah, doain biar saya istiqomah juga di dakwah. Silahkan ikuti kegiatan dakwah. Saya hari ini berlive melalui akun TikTok. Jadi TikToknya buat dakwah. Ya, Ustaz SMS MA. Ustaz SMS itu julukan kenangan dari almarhum Ustaz Arifin. Saya bikin nama yayasan di rumah, Sahabat Sejati. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa terus menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahim dengan semua jamaah Masjid Al-Mutakin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.